Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Vikas Nera dan dalam video hari ini kita akan membahas Mail-in-a-Box Mail Server dan cara menginstalnya di Ubuntu. Ini adalah mail server termudah yang membutuhkan perintah minimal atau langkah-langkah yang rumit. Anda dapat menginstalnya hanya dengan menggunakan beberapa perintah. Jadi pertama-tama kita akan menginstal Ubuntu. Saya akan menginstalnya di VPS. Anda juga dapat menginstalnya di VPS. Persyaratannya adalah RAM 2 GB. Anda dapat memeriksa persyaratan ini di sini. Setelah ini, daftar penyedia yang menawarkan 425 opsi OpenVAPS disediakan di sini. Tautan afiliasi mereka juga tersedia di sini. Jika Anda menggunakan tautan ini, itu akan sedikit mendukung saya. Oke. Jika Anda belum berlangganan saluran YouTube saya, silakan berlangganan. Karena saya sebelumnya membahas server iRed Mail. Sebelumnya saya juga membahas server email Mailco dan topik terkait lainnya di sini. Anda juga dapat menonton video tersebut. Di masa mendatang akan ada lebih banyak video terkait pemasaran email. Jadi, silakan berlangganan saluran YouTube saya. Domain yang akan saya gunakan dalam video ini adalah yang ini. VPS yang saya gunakan berasal dari DigitalOcean. Saya sudah membuat droplet di sini. Lihat di sini, ia menjalankan Ubuntu 18 dan saya telah menyalin IP dan kata sandinya. Lihat IP-nya ada di sini dan nama pengguna default-nya adalah root. Kata sandinya adalah ini. Oke, jadi, apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Kita perlu membuka putih. Kemudian akses VPS kita. Masuk dengan memasukkan IP kita di sini dan klik buka. Cukup salin kata sandinya. Masuk sebagai root, tempel kata sandinya dan lanjutkan. Di sini kita masuk sebagai root. Oke. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memperbarui name server Anda. Di sini. Manfaat memperbarui name server adalah Anda tidak perlu memasukkan DKIM, SPF, atau pengaturan serupa secara manual. Jadi, apa langkah pertama? Saya sudah melakukannya di sini. Jadi, ikuti langkah yang sama. Tetapkan sebagai ns1.box.youdomain.com dan ns2.box.youdomain.com, ganti domain Anda dengan domain Anda yang sebenarnya. Catatan lem dikonfigurasi seperti ini di from. Jika Anda menggunakan GoDaddy, Anda harus mengarahkan nama host ke IP di sana. Caranya juga mudah dan murah. Anda dapat menambahkan glue record dengan pengaturan ini. Ini berarti mengarahkan name server ke IP ini karena IP ini milik VPS Anda. Oke, lihat ini. Jadi, apa yang perlu Anda lakukan setelah mengarahkannya? Saya telah menyediakan tangkapan layar di sini. Ini adalah perintah untuk mengatur name server. Anda perlu menyalinnya. Oke, lalu tempel di sini. Jangan lupa mengganti nama domain dalam perintah ini dengan nama Anda sendiri. Jalankan perintah ini hanya setelah memperbaruinya dengan domain Anda. Oke, saya akan melakukannya dengan menyalin menempel domain saya dan menekan Enter. Setelah itu, saya akan menjalankan perintah kedua di sini. Salin dan tempel untuk menjalankannya. Sangat mudah. Anda hanya perlu menjalankan beberapa perintah dan mail server Anda akan terinstall. Oke. Untuk menginstal Mail-in-a-Box di sini, salin perintah ini terlebih dahulu. Biarkan selesai berjalan. Kemudian jalankan perintah berikutnya di sini. Sekarang sudah terinstall di sini. Sekarang jalankan perintah untuk menginstal Mail-in-a-Box. Oke, sekarang sedang diinstal. Anda tidak perlu melakukan apapun. Cukup salin dan tempel perintah di sini. Saya telah menunjukkan semuanya di sini dengan tangkapan layar. Oke, setelah menjalankan perintah ini, sesuatu seperti ini akan muncul di sana. Anda harus memasukkan info Anda. Misalnya, gunakan admin sebelum simbol @ Anda dapat memasukkannya berdasarkan kebutuhan Anda. Oke. Apa yang muncul berikutnya dijelaskan di sini dengan tangkapan layar. Jadi, Anda dapat mengikuti langkah-langkah tersebut.
Server email mail-in Box Anda saat ini sedang diinstal. Setelah ini, ia akan meminta Anda untuk rincian seperti alamat email. Anda harus mengisinya di sini. Ini muncul seperti ini. Sekarang, Anda tidak perlu melakukan apapun lagi. Cukup masukkan rinciannya secara langsung. Sekarang, ia meminta alamat email di sini. Misalnya, ini milik saya. Saya akan menyalinnya dari sini dan menempelkannya. Misalnya, info@yahoodomain.com. Masukkan nama domain situs web Anda, lalu tekan OK. Tekan Enter. Berikutnya, ia akan meminta nama host yang telah diisi sebelumnya di sini karena saya sudah menjalankan perintah ini. Oke, lihat di sini, saya sudah menjelaskan semuanya dengan tangkapan layar. Setelah itu, tekan Enter. Oke, maka instalasi akan dilanjutkan. Sekarang, ia menanyakan tentang zona waktu, jadi kita punya Asia. Saya akan menggulir ke atas di sini. Setelah memilih Asia, tekan Enter. Kemudian dari sini kita akan memilih Kolkata. Kolkata, karena zona waktu diatur ke Kolkata. Ini Kolkata. Pilih dan tekan Enter. Zona waktu kita sekarang diatur. Instalasi sekarang telah dimulai. Setelah beberapa langkah instalasi, ia akan meminta kata sandi yang ingin Anda atur untuk alamat email ini. Ia akan meminta kata sandi itu di sini. Saya sudah menjelaskan semuanya di sini tentang apa yang akan ditanyakan setelah langkah ini. Misalnya, ia akan meminta konfirmasi zona waktu. Saya telah menunjukkan cara melakukannya dalam video. Oke, biarkan proses instalasi selesai. Kita akan melanjutkan video setelah itu. Di akhir, ia akan meminta kata sandi Anda. Untuk email info@yahoodomain.com, ia akan meminta kata sandi. Salin ini dan tempel di sini. Tempel lagi dan tekan Enter. Ini untuk ide email tersebut. Anda akan membutuhkannya saat masuk ke RoundCube. Oke. Instalasi sekarang selesai di sini. Selesai. Lihat ini. Oke. Selanjutnya, Anda perlu masuk ke dashboard-nya. Untuk mengakses dashboard mail-in Box, bukan nama host Anda diikuti oleh admin. Oke, saya akan membuka tab pribadi di sini. Saya akan memasukkan domain saya di sini. Oke. Kemudian saya akan masuk di sini. Segera setelah Anda masuk, buka lanjutan di sini. Klik lanjutkan dan masuk di sini. Oke, saya telah memasukkannya di sini. Gunakan info@yahoodomain.com dan masuk. Setelah Anda masuk, status sistem akan ditampilkan di sini. Ini akan menunjukkan apakah DNS dan pengaturan lainnya dikonfigurasi. Semuanya akan terlihat dalam status sistem di sini. Oke. Lihat di sini, jika server nama Anda diperbarui sepenuhnya, tanda centang akan muncul. Jika tidak, tidak akan ada tanda centang. Jika Anda belum menyiapkan DNS terbalik, ini akan ditampilkan sebagai tidak dicentang di sini. Bahasa Indonesia, di DigitalOcean, reverse DNS mengharuskan nama droplet untuk mencocokkan nama host Anda. Kemudian di bagian jaringan, ada rekaman PTR. Rekaman PTR secara otomatis ditetapkan oleh reverse DNS berdasarkan nama droplet. Nama droplet harus sama dengan nama host Anda. Ini akan secara otomatis mengonfigurasi reverse DNS. Oke, apa selanjutnya? Saya sudah menjelaskan semuanya di sini dengan tangkapan layar. Jadi, pastikan untuk memeriksanya. Buka sistem lalu sertifikat TLS. Klik sertifikat TLS sistem. Lalu klik penyediaan. Setelah Anda mengklik ini, sertifikat Anda akan diinstal secara otomatis. Oke.
Install. Saya sudah menjelaskan semuanya di sini dengan tangkapan layar. Setelah itu, diinstal di sini. Jika Anda ingin membuat pengguna baru, buka email dan pengguna untuk menambahkannya. Oke, saya akan menunjukkannya di sini. Saya akan mengubahnya menjadi cost@yahoodomain.com. Di sini saya akan menempelkan kata sandi di sini. Masukkan dan klik tambahkan pengguna. Lihat pengguna email ditambahkan. Beberapa pengguna sudah tercantum di sini. Jika Anda masuk ke alias, Anda akan melihat email seperti admin, administrator, dan hostmaster sudah dibuat. Oke. Selanjutnya, di bawah instruksi, Anda akan menemukan detail SMTP dan lainnya. Semuanya tersedia di sini. Oke. Sekarang buka penguji email di Zimbra atau alat serupa dan uji SMTP Anda di sana. Buka penguji SMTP di sini. Buka penguji email dari sini. Anda perlu memeriksa skor Anda dengannya. Berapa skor Anda? Nama host server email adalah ini. Saya akan menempelkannya di sini. Portanya adalah 587. Oke, lihat ini. Pilih keamanan TLS dari sini. Untuk nama pengguna, masukkan info di sini. Anda dapat menggunakan info atau pengguna CS yang baru saja saya buat. Oke, mari kita gunakan yang sama untuk email pengirim. Ini kata sandi kita. Mari kita lanjutkan. Salin dan tempel di sini. Masukkan ide penguji email dan klik uji. Setelah Anda mengklik uji, email akan dikirim. Kemudian klik periksa skor Anda. Sekarang mari kita lihat berapa skor kita. Ini sedang dihitung. Sekarang karena kita telah memenuhi semua persyaratan, mari kita periksa di sini. Di sini kita akan meninjau skor kita. Oke, lihat di sini. Kami telah mencapai skor sempurna 10 dari 10. Saat Anda mengeklik di sini, email pengirimnya adalah yang ini. Email tersebut akan menampilkan semua detail seperti DKIM dan lainnya. Anda tidak perlu mengonfigurasi apapun secara manual. Email tersebut akan mengatur semuanya secara otomatis di sini. Untuk memverifikasi ini, buka sistem di sini. Klik DNS eksternal. Email tersebut akan menampilkan semua rekaman MX, DKIM, SPF, dan pengaturan lain yang telah diterapkan. Namun, Anda tidak perlu melakukan apapun secara manual. Email tersebut akan menangani semuanya secara otomatis di sini. Saya telah menjelaskan semua ini dengan tangkapan layar yang menunjukkan kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Misalnya, untuk membuka RoundCube, saya menggunakan admin di sini, tetapi Anda harus menggunakan mail. Setelah Anda memasukkan mail, RoundCube akan terbuka di sini. Anda dapat mengakses ide email ini di dalamnya. Nama pengguna adalah ini dan ini adalah kata sandinya. Klik login. Ide email Anda akan dicatat ke RoundCube. Anda juga dapat mengirim email melalui ini. Kami juga telah menguji SMTP dan fitur lainnya di sini. Di sini, Anda juga dapat menggunakan detail SMTP ini di perangkat lunak apapun untuk pengiriman massal. Oke, semua detail yang Anda butuhkan tersedia di sini. Saya telah menjelaskan semuanya dengan tangkapan layar. Jadi, tonton selengkapnya. Saya juga akan mengunggah video ini di YouTube. Silakan berlangganan saluran YouTube saya karena akan ada lebih banyak video pemasaran email. Jadi, tonton selengkapnya. Saya sebelumnya juga telah membahas banyak server email di sini. Anda juga harus menontonnya. Semua perintah dan detailnya ada di situs web saya. Anda akan menemukan tautannya di deskripsi video. Jika Anda mencari layanan dan ingin saya menyiapkan server email untuk Anda atau memerlukan pelatihan pribadi di server email ini, saya juga menawarkannya.
Saya menyediakan semua layanan tersebut di sini. Anda dapat memeriksa semua detail ini di sini.